Halo Sobat Anime, weekend lagi, Magic Emperor lagi. Chapter ini full dengan tebak-tebakan dah. Ya udah, langsung aja yuk kita gaskan lagi Magic Emperor. Langsung aja gaskan. Review sedikit dari part sebelumnya. Setelah Zaufan menunjukkan aksinya di hadapan bocah-bocah Quanrong. Di sini, sebelum bocah Quanrong dibantai oleh Zaufan, muncullah Perdana Menteri Zugi. Ia datang untuk dapat menyelamatkan orang-orang Quanrong dari amukan Zaufan dan berjanji berhutang budi kepada Zaufan jika Zaufan mau menghentikan tindakannya membunuh orang-orang Quanrong yang dapat membuat Tianyu terjebak di dalam perang besar. Setelahnya, Perdana Menteri Zugi, ia pun menjelaskan kepada orang-orang Quanrong tentang seberapa mengerikannya Zaufan. Bukan cuma kekuatannya saja yang edan, tapi pemikirannya juga tidak kalah mengerikan. Sempat mengamuk dan hilang kendali di dalam debat esoterik, dan itu sungguh sangat mengerikan. Dan aku yakin semua itu adalah pilihan yang sangat gegabah dan juga keliru yang telah ia ambil. Tapi ya tetap saja ia mengambil keputusan yang seperti itu, dan mulai saat itulah kami, para ahli siasat yang ada di Tianyu, tidak lagi dapat menebak apa isi pikirannya. Bahkan untuk aku sendiri, aku tidak berani memahami alur pikiran dari Zaufan. Di Tianyu ini tidak ada seorang pun yang dapat memahami Zaufan. Kapan ia akan bertindak gila dan kapan ia akan menanggapi suatu hal dengan santai. Dan sekarang kalian tahu kan apa alasanku mengekspos diri dan harus menyelamatkan kalian. Karena bagi diriku ini merupakan hal yang mustahil untuk dapat mengetahui apakah tindakan yang akan diberikan oleh Zaufan itu berdasarkan kegilaannya atau hanya sebuah akal busuk yang telah ia siapkan. Ujar Perdana Menteri Zugi kepada orang-orang Quanrong alasan kenapa dirinya harus sampai turun tangan menghadapi Zaufan demi melindungi orang-orang Quanrong ini. Dan ia mendengar alasan yang sungguh sangat kompleks membuat guru besar Quanrong ia berujar di dalam hati. Zaufan, ia adalah orang yang tidak seimbang, dan orang yang seperti itulah adalah orang yang paling mengerikan. Dan beberapa saat kemudian, di sebuah kedai minum di pinggiran ibu kota kekaisaran, di sini Zaufan. Ya, Zaufan ia sedang minum bersama dengan seorang pria misterius berjubah hitam. Di mana orang itu ia juga berujar, siapa sangka akan datang hari di mana kau memintaku untuk datang menemuimu. Sedangkan untuk Zaufan, ia pun santuy aja menanggapi pertanyaan itu dengan santai, dengan berujar, hingga batas tertentu, kita ini semua adalah teman lama. Mengobrol dengan teman lama sembari meminum secangkir teh, bukankah itu adalah hal yang wajar? Cukup, sudahi akting gilamu. Aku paham betul kalau dendam di antara kita semua tidak pernah bisa diredakan begitu saja. Kita bukanlah teman, kita tidak pernah memiliki obrolan yang ramah, ujar pria misterius itu dengan tegasnya. Sedangkan untuk Zaufan, wah, lihatlah perkembanganmu. Kau ini dapat berbicara seperti itu kepada diriku. Kau pikir ya aku tidak bisa memenggal kepalamu kah? Ya, seandainya kau ingin membunuhku, kau pasti telah melakukannya sejak lama. Dan aku juga tahu aku bukanlah tandinganmu. Namun ya, karena aku telah menerima undanganmu, aku yakin kau datang ke tempat ini bukan untuk membunuhku, ujar sosok misterius itu. Ya, selama beberapa tahun terakhir, rupanya bukan cuma mentalitas licikmu aja yang telah berkembang, namun juga keberanianmu. Sama seperti si kampret tua itu. Ujar dari Zaufan sembari menuangkan teh ke dalam gelas. Di sini Zaufan ia juga berujar, baiklah, akan kubuat menjadi sederhana saja. Laporan yang telah aku terima dari mata-mata telah menempatkan dirimu di dalam posisi yang cukup tinggi, seakan di sebuah perempatan. Jadi kau datang untuk mengancamku? Kita lihat saja. Kedua atasanku telah setuju dengan keputusan yang telah aku buat. Dan kau tidak pernah lagi dapat menggunakan trikmu untuk mengancamku, sambut bocah misterius itu. Salah, penilaianmu salah. Aku datang mengundangmu untuk datang ke tempat ini hanya karena aku ingin berbicara dengan dirimu dan bukan ingin mengancammu. Aku melakukan ini jika hanya kau tertarik. Bagaimana dengan sebuah pertigaan? Bisakah kau pertimbangkan melangkahkan kakimu kepada klan Luo juga? Gila, kau sudah gila. Kita ini adalah musuh.
aku tidak akan pernah mau membantumu, sambut sosok misterius itu. Ya, sosok misterius itu ia begitu shock ketika Zhao Fan mengajak dirinya untuk bergabung berada di dalam pihak keluarga Luo. Sedangkan dalam posisi saat ini mereka adalah musuh. Namun ia mendapatkan respon penolakan itu. Di sini Zhao Fan ia berujar, Kau ini benar-benar ketinggalan zaman rupanya. Hei, asal kau tahu, kemungkinan ini akan menjadi sebuah pencapaian tertinggi yang bisa kau dapatkan. Dan asal kau tahu, sebelum debat esoterik itu dimulai, aku bertemu dan berbicara dengan Zugi Changfeng. Dia datang bertanya kepada diriku tentang rencana kotor yang telah ku berbuat bersama dengan Leng Wuchen. Dan ia juga bertanya kepada diriku kenapa aku harus terus menjadi seorang pelayan di keluarga kelas 3 yang sungguh sangat miskin dan juga kumuh. Dan jawabanku sungguh sangat sederhana dan itu cukup untuk dapat membungkam dirinya. Dan jawabanku adalah karena aku memiliki ambisi yang jauh lebih kuat daripada yang ia miliki. Dan dalam hal itu, dalam sudut pandangku, mau itu ahli siasat ataupun perencana terhebat kekaisaran sekalipun, aku jauh lebih kuat, lebih hebat daripada mereka. Dan kau, selevel dengan mereka saja kau pun tidak. Cakupanmu sungguh sangat kecil. Maka dari itu, kau, melihat lawan bicaranya yang bengong, sepertinya tidak paham apa yang dikatakan oleh Zhao Fan. Dan tidak seperti Perdana Menteri Zugi maupun Leng Wuchen yang selalu saja cepat tanggap dari setiap kata-kata yang telah ia ucapkan, membuat Zhao Fan ia berujar kepada bocah misterius itu. Rupanya kau masih belum mengerti juga. Kalau begitu lupakan aja. Aku tidak punya waktu untuk dapat menunggumu sampai kau mengerti dari setiap kata-kataku. Ujar dari Zhao Fan yang membuat bocah misterius itu ia sungguh sangat ternotis. Tunggu, aku tahu Tian Yu sedang berada di dalam ambang anarki. Dan apa janji yang bisa aku pegang dari dirimu jika klanmu memang akan menjadi yang teratas? Tentu saja karena aku ada di sini. Klan Luo pasti akan menjadi klan yang paling tertawa di akhir ini semua. Karena itu, aku akan memperbolehkan kau untuk tinggal di pertigaan itu. Dan kau akan memiliki keuntungan untuk dapat memilih pihak mana yang akan menang. Ya, mendengar apa yang dikatakan oleh Zhao Fan, di sini pria misterius itu sepertinya ia paham apa maksud dari Zhao Fan. Baiklah. Lantas apa yang harus aku lakukan untuk dapat berada di pihak pelayan Zhao? Ujar bocah itu. Kau tidak mengharapkanku untuk membakar 2 jembatan yang lainnya kan? Agar aku bisa masuk ke dalam pihakmu, ya kan? Tidak, tentu saja tidak. Kau bukanlah orang yang bodoh. Kau tak akan pernah mau melakukan itu meskipun aku menyuruhmu untuk melakukannya. Aku tahu kalau semua orang itu serakah. Dan seandainya klan Luo gagal, kau masih dapat memiliki 2 pihak yang bisa kau pilih. Ya, mendengar apa yang dikatakan oleh Zhao Fan dan sepertinya menguntungkan dirinya, membuat sosok misterius itu ia berujar, baik. Jika tidak ada konflik kepentingan, maka aku terbuka untuk bekerja sama. Baik, bagus sekali. Aku akan meminta kau untuk melakukan hal yang sederhana. Lagi pula, aku tidak akan menyuruhmu untuk melakukan hal yang sulit. Selama kau melakukan apa yang aku minta di saat-saat kritis, maka aku akan menganggap kau berada di pihakku. Dan yang harus kau lakukan adalah, mendengar apa yang dibisikkan oleh Zhao Fan membuat bocah itu sungguh sangat syok. Gila, Zhao Fan, apakah kau sudah gila? Semua orang berusaha untuk menghindari takdir yang mencelakai dan terkutuk itu, dan kau ingin melompat ke dalamnya. Kau bukanlah Gusantong. Memangnya apa lagi yang bisa aku lakukan? Semua orang datang mengincar diriku dan seperti sebuah pepatah. Jika bukan aku sendiri yang pergi ke neraka, maka siapa lagi? Mendengarkan rencana Zhao Fan yang sepertinya sungguh sangat gila dan tidak masuk akal, sempat membuat bocah misterius itu ia sedikit terdiam sebelum akhirnya ia tersenyum dan ia juga berujar, sekarang aku paham bagaimana caramu untuk dapat memanjat setinggi itu. Kau sungguh orang yang sangat kejam kepada orang lain, namun kau lebih kejam kepada dirimu sendiri. Dan berdasarkan apa yang kau inginkan dari diriku, hanya seginilah yang dapat aku tebak dari dirimu, Zhao Fan. Zhao Fan, kau memanglah Zhao Fan sang ahli dalam mengacaukan dunia. Mendengar kalau bocah ini akhirnya paham apa rencananya dan mendapatkan pujian itu, di sini Zhao Fan ia berujar, kau membuatku tersipu malu.
Baiklah, kalau begitu, untuk merayakan hubungan baik kita, mari kita high five, ujar dari Zofan. Dan beberapa saat kemudian di tempat lain, saat ini di sebuah pondok ada seseorang yang sedang duduk di dalamnya. Dan ia adalah Tuan Lengu Chan yang berujar, lama tidak bertemu pelayan Zhou. Atas dasar apa kau mengundangku seperti ini? Ujar Tuan Lengu Chan yang ternyata diundang oleh Zofan. Dan di sini Zofan ia juga berujar, Tuan Lengu Chan, kau adalah seorang ahli siasat yang sangat licik. Bagaimana kalau kau tebak kenapa aku mengundang dirimu? Ya, mendengar hal itu, di sini Tuan Lengu Chan ia berujar, di antara semua orang ahli siasat, aku memanglah adalah seorang pengambil resiko. Namun jika itu tentang tipu muslihat pelayan Zhou, semenjak debat esoterik itu, aku telah berhenti untuk dapat membuat sebuah tebakan liar untuk dirimu. Jadi ya, tolong langsung saja jelaskan apa tujuanmu mencari diriku. Ya, kalau begitu ya ringkas saja. Aku mengundangmu, Tuan Lengu Chan, datang ke tempat ini untuk mengajukan sebuah pertanyaan sederhana. Ya, apa itu? Sambut Tuan Leng. Ya, Tuan Lengu Chan, apa yang kau ingin capai dengan bergabung bersama Gerbang Kaisar bertahun-tahun lamanya? Apakah kau sudah memahaminya, Tuan Lengu Chan? Ujar dari Zofan yang membuat Tuan Lengu Chan langsung terdiam. Dan setelah alur cerita dari Magic Emperor hari ini, dan sampai jumpa besok untuk Magic Emperor. Waduh, siapakah pria yang pakai jubah itu? Apa ini motor? Siapakah pria yang pakai jubah itu? Apakah dia adalah mata-mata? Waduh, dan sampai jumpa. Bye, thank you.